Assalamualaikum teman-teman. Dalam video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memilih dan menentukan bibit berkualitas untuk tanaman tabulam pot. Perlu diketahui ada dua jenis bibit yang sering kita gunakan dalam tanaman tabulam pot. Yang pertama adalah bibit yang berasal dari perbanyakan generatif dan bibit yang berasal dari perbanyakan vegetatif. Bibit yang berasal dari perbanyakan generatif adalah bibit yang berasal dari biji atau benih buah. Sedangkan bibit yang berasal dari perbanyakan vegetatif adalah bibit yang berasal dari pepotongan tanaman seperti mencangkok, stek, okulasi, dan merunduk. Jika teman-teman ingin membuat sendiri bibit tabulam pot, jika kalian ingin membuat bibit tabulam pot dari perbanyakan generatif, maka kalian harus mengambil buah yang sudah matang dan pastikan dalam keadaan sehat, tidak terserang hama ataupun penyakit. Dan cara-caranya adalah, jika kalian ingin menanam bibit mangga misalnya, kalian harus mengupas mangga tersebut, mengambil daging buahnya, lalu mencuci biji tersebut sampai bersih dan dijemur di sinar matahari secara langsung sampai benar-benar kering. Setelah kering, kalian bisa melukai kulit biji dan mengambil kotiledon di dalamnya. Sebelum menanam, pastikan kalian sudah merendam biji mangga tersebut dalam air hangat selama 10-15 menit sebelum ditanam, lalu boleh kalian tanam. Sedangkan jika kalian ingin membuat bibit dari perbanyakan vegetatif, maka kalian harus memastikan bahwa pohon yang akan kalian ambil bibitnya dalam keadaan sehat, tidak terserang hama ataupun penyakit, dan pastikan umurnya sudah cukup umur, minimal 3 kali berbuah setelah pertama kali ditanam. Dan jika kalian ingin mencangkok pohon mangga, pastikan ruas cabang yang akan kita ambil itu memiliki ketebalan setebal 2 inch dan memiliki cabang yang lurus dan memiliki 3 ruas cabang lainnya. Tapi jika kalian tidak ingin membuat sendiri alias kalian ingin membeli, maka kalian harus memperhatikan aspek berikut. Pertama, kalian harus melihat daun, karena daun adalah indikator sehat tidaknya sebuah tanaman. Yang kedua adalah batang. Pastikan batang dalam keadaan sehat, tidak tergores, tidak luka ataupun terkena penyakit. Pastikan juga akarnya dalam keadaan kokoh. Dan jika kalian membeli bibit tabulam pot yang sudah dalam keadaan berbuah, maka pastikan buah itu tidak terserang hama ataupun penyakit. Jika kalian ingin menanam tabulam pot, saya sarankan lebih baik menggunakan bibit yang berasal dari perbanyakan vegetatif. Karena apa? Karena bibit yang berasal dari perbanyakan vegetatif ini lebih praktis, lebih cepat berbuah dan berbunga dibandingkan dengan perbanyakan generatif, dan akan sama unggulnya dengan induknya. Jika induknya memiliki sifat unggul, maka dipastikan bibit tersebut juga memiliki sifat unggul. Dan akar dari bibit tabulam pot ini cenderung dangkal, sehingga lebih mudah dipindahkan dari satu pot ke pot yang lainnya, dan juga lebih mudah untuk melakukan perubahan media tanam. Pergantian media tanam itu akan lebih mudah karena lebih praktis. Ya teman-teman, begitulah tips cara memilih dan menentukan bibit tabulam pot yang berkualitas. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.